warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Dewan Juri, tim lawan, dan hadirin yang berbahagia. Harapan saya semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dimanapun kita berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang berbahagia, kami dari tim Demis Hasabis hendak memperkenalkan diri. Nama saya Sesi Nursanti sebagai pembicara pertama dan dua rekan saya Tifal Syahla Abdaviota sebagai pembicara kedua dan Nur Fadila Febrismi sebagai pembicara ketiga. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 tentu membuat semua orang di dunia turut berduka cita, di mana kita semua dihadapkan dengan situasi yang menuntut kita untuk beradaptasi dan bertahan hidup dengan sektor yang dibatasi. Tak terkecuali sektor pariwisata yang menjadi pundi-pundi ekonomi bangsa. Tentu saya setuju dengan adanya mosi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Menurut WTO atau World Tourism Organization, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Mengapa sektor pariwisata menjadi sektor kunci utama? Karena sektor pariwisata memegang peranan besar dalam menghidupi kegiatan-kegiatan ekonomi, baik mikro maupun makro. Pada kegiatan ekonomi mikro contohnya, dimulai dari para pedagang kecil yang menjajakan makanan, minuman, hingga pedagang-pedagang besar seperti pusat oleh-oleh, restoran, dan sebagainya. Kemudian sektor pariwisata membuka jasa tour guide atau pemandu wisata, jasa transportasi baik antar kota maupun antar provinsi hingga mancanegara, dan hingga jasa hiburan seperti panggung hiburan hingga badut-badut yang ada di tempat wisata pun turut mengisi sektor pariwisata. Kemudian hal ini pula berdampak pada sektor ekonomi makro dengan dibukanya investasi baik dari dalam maupun luar negeri sebagai pemasukan negara. Berdasarkan World Travel and Tourism Council 2015, kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB pada tahun 2014 adalah 325.467 miliar atau dikalkulasikan sama dengan 3,2% dari PDB. Sektor pariwisata pun memberikan lapangan pekerjaan yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,5% per tahunnya, terhitung dari tahun 2015 hingga 2025. Hal ini pun menjadi acuan untuk mendatangkan investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sektor pariwisata pun sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrastruktur dan juga mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lainnya melalui direct, indirect, dan juga induced effect. Pariwisata berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan negara. Dengan ini, lapangan pekerjaan semakin banyak dan luas dan berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Pariwisata pun menyebabkan positive economies of scale, dan pariwisata pun memberikan faktor penting dalam penyebaran technical knowledge, mendorong research and development, dan juga akumulasi modal manusia. Fakta-fakta dan data-data di atas mengindikasikan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi besar untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Hal ini pun memberi 3 aspek penuh dalam segi ekonomi, segi aspek sosial, dan juga aspek budaya. Dalam segi ekonomi memberikan sumber devisa dan juga pajak-pajak, dalam aspek sosial menciptakan lapangan kerja sehingga berkurangnya angka pengangguran, dan dalam aspek budaya mengeksplorasi dan mempromosikan nilai budaya Indonesia agar lebih dikenal oleh lokal maupun mancanegara. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, perkiraan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau disebut OECD menunjukkan telah terjadi penurunan pada kinerja sektor pariwisata internasional di tahun 2020 sebanyak 45%. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 70% jika pemulihan kegiatan pariwisata tertunda hingga waktu yang mendatang. Namun, pada bulan Juni sampai Oktober 2020 lalu, diadakannya Gaining Confidence yang mencakup persiapan dan revitalisasi destinasi, dan pada bulan Oktober 2020 sebagai appealing yang merupakan pembukaan destinasi pariwisata secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, sehingga pada tahun 2021 nanti diharapkan pariwisata Indonesia bisa normal kembali. Pemerintah pun memberikan dana hibah dalam sektor pariwisata digunakan untuk peningkatan implementasi CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Friendly
guna meningkatkan kesiapan daerah dan industri pariwisata di daerah dalam menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan panduan UNWTO, negara-negara yang selama ini menggantungkan pendapatan melalui sektor pariwisata harus mulai mengembangkan visi pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Hal ini penting karena destinasi wisata yang mengembangkan visi ini dianggap mampu terus berlanjut meskipun ada tantangan, tak terkecuali di saat pandemi. Hal ini pun bisa dimulai dengan pemulihan sektor pariwisata dengan memperdayaan destinasi lokal. Selain itu juga dapat mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia. Oleh karena itu, kami memiliki 3 solusi di sini. Yang pertama, pemberian dana hibah dari pemerintah untuk modal membuka kembali industri pariwisata seperti fasilitas rekreasi, wisata, destinasi, transportasi, restoran, penginapan, dan sebagainya, dengan menggunakan protokol COVID-19 yang ketat dan pengimplementasian CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Friendly. Yang kedua, memfokuskan pemulihan dan pembenahan yang dimulai dari destinasi lokal, yang mana difokuskan kepada pasar turis lokal hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya dibuka untuk pasar yang lebih luas. Hal ini pun guna untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan UMKM Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan promosi industri kreatif Indonesia dalam berbagai event webinar, exhibition, pertunjukan seni, short movie yang diselenggarakan secara online melalui sosial media platform untuk meningkatkan daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Hal ini pun sebagai bentuk pemulihan dan rekreasi untuk kesenangan hati yang meningkatkan kesehatan mental, yang merupakan salah satu aspek pendorong imunitas yang kuat agar terhindar dari COVID-19. Dibukanya pariwisata lagi untuk memberikan nilai-nilai baru kepada society agar lebih aware, agar lebih peduli, dan meningkatkan spiritualitas, bukan lagi dari segi kuantitas tetapi dari segi kualitas. Hal ini pun dapat membukakan lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran selama COVID-19 dan juga dapat memulihkan stabilitas ekonomi Indonesia yang mana bergantung besar kepada sektor pariwisata. Juri yang terhormat, saya menegaskan kembali bahwasanya kami sangat setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Baik, yang pertama, kami sangat mengerti dan paham sekali akan ketakutan dan kekhawatiran daripada tim kontra mengenai munculnya klaster baru dari COVID-19 ini. Tapi perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah pun pasti akan mementingkan dan mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan masyarakatnya. Karena kita tahu di dunia pariwisata sangat mengandalkan mobilisasi. Oleh karena itu, agar pariwisata aman, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif telah menyiapkan pedoman CHSE seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh pembicara dua kami. Hal ini dapat dilakukan di masa adaptasi kebiasaan baru dengan panduan teknis dan protokol kesehatan yang ketat, agar produk dan jasa yang ditawarkan sesuai standar yang dicanangkan. Ribuan pelaku usaha pariwisata tersebut tersertifikasi CHSE dengan rincian 2011 hotel, 2.419 usaha kuliner, 258 destinasi wisata, 31 transportasi, 38 sarana olahraga yang tersebar di 34 provinsi dan 352 kabupaten atau kota yang dilansir dari situs web resmi Kemenparekraf. Kemenparekraf juga menargetkan 6.500 pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi protokol kesehatan berbasis CHSE pada 2021 ini, dan juga angka ini akan ditingkatkan lagi untuk memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata sehingga tidak ada lagi ketakutan maupun kekhawatiran akan munculnya klaster baru COVID-19 tersebut. Pun juga padatnya aktivitas masyarakat di situasi pandemi seperti ini banyak sekali menimbulkan kecemasan dan perlu adanya refreshing atau sebagai penyeimbang dari kesibukan tersebut. Jawabannya tentu ada pada bidang pariwisata. Terkekang dan stres oleh mewabahnya virus COVID-19 ini tentu menjadi sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan imunitas masyarakat itu sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini. Dilansir dari survei Circus Network, mayoritas publik setuju tempat wisata dibuka kembali. CEO Circus Network Eko David Avianto mengatakan sekitar 64% responden menginginkan tempat wisata dibuka kembali. Jika tim kontra masih bersikeras terhadap argumennya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak akan stabil, melainkan kesehatan mental masyarakat pun akan terganggu akibat depresi. Kedua, memang benar terdapat sektor lain yang lebih besar menyumbang PDB di Indonesia, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri, tapi pada kenyataannya
pada kuartal 1 2020, ketiga sektor ekonomi tersebut tidak ada yang mengalami pertumbuhan di atas 3%, sektor pertanian hanya mengalami pertumbuhan 0,2%, perdagangan 1,6%, dan industri 2,06%. Dari situ jelas terlihat bahwa sangat sulit untuk bisa menstabilkan perekonomian di Indonesia. Belum lagi resesi ekonomi yang dialami para mitra dagang Indonesia. Seperti kita ketahui, ketiga sektor ini bergantung pada transaksi ekspor-impor. Dari 10 mitra dagang terbesar di Indonesia, 6 negara diantaranya Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand telah masuk ke dalam jurang resesi. Hal ini berpengaruh pada impor komoditi yang dibutuhkan industri Indonesia, dan sebaliknya ketika industri Indonesia akan mengekspor, produk usahanya juga akan sulit terserap. Untuk itu, sektor pariwisata jelas merupakan kunci utama untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi melalui aktivitas wisatawan. Sebagai gambaran, wisatawan yang datang menghabiskan sejumlah besar uang untuk transportasi, akomodasi, cenderamata, minuman, makanan, dan lain sebagainya, yang dimana hal ini menghasilkan efek langsung pada bisnis dan ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja tersebut. Pada waktu bersamaan, bisnis pariwisata harus membeli barang dan jasa dari sektor yang lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawannya. Pengeluaran bisnis pariwisata itu merupakan efek tidak langsung pariwisata melalui pembelian input dari sektor lain yang kemudian berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan upah. Lebih lanjut, meningkatnya permintaan produk dan jasa pariwisata akibat wisatawan yang datang menarik investor untuk menanam modal di sektor pariwisata seperti investasi pembangunan hotel, restoran, pembelian peralatan, dan lain sebagainya. Investasi tersebut akan berpengaruh terhadap sektor lain seperti sektor bangunan, listrik, dan sebagainya. Aktivitas lintas sektor dari lintas pelaku para ekonomi ini yang berdampak secara langsung dan tidak langsung yang menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga di seluruh perekonomian akan meningkat akibat dari meningkatnya lapangan pekerjaan. Tidak akan mungkin sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bangkit tanpa mengatasi sisi kesehatannya. Dan tidak mungkin ekonomi Indonesia bangkit tanpa pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Sandiaga Uno. Melihat dari poin-poin di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita sepakat dengan adanya pemulihan pariwisata karena mengingat sektor pariwisata di Indonesia membuka peluang besar bagi para pelaku ekonomi yang lain. Pemerintah pun sepakat untuk mengupayakan berbagai cara dengan protokol pencegahan COVID-19 supaya sektor pariwisata kembali dibuka secara perlahan. Dengan itu, semoga ekonomi Indonesia cepat pulih dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap kreatif dan produktif selama pandemi. Terakhir, satu semangat dari kami, pariwisata maju, Indonesia makmur. Sekian dari kami, Demis Hasabis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.